wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Oke, kita seingat saya terakhir di ayat yang ke-96 hari ini. Benar tak? Ya doktor, 95. 95? Bukan 96? 96 96. 96. Jelas. 96. Okey, 96. Sebentar saya share dulu. Saya belum membaca beberapa tafsir, hanya 1-2 tadi, tetapi ini ada list yang sangat bagus yang sudah saya Masya Allah. bikinkan. Ada 20 karakteristik orang Yahudi di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti ada sesi sendiri, kita akan bahas ini agar kita sudah tahu karakter secara umum dari orang Yahudi yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baru semalam tanya Ustaz Syarif, karakteristik. Oh, sudah jadi? Bukan. Jadi Kak Ha bersyukur sangat bila doktor tunjukkan ni. Looking forward untuk doktor kongsikan. Maksudnya Ustaz Asyari sudah menjelaskan berapa karakter Kak Ha? Belum. Dia suruh cari sendiri. Okay. Rupa-rupanya Dr. Muhammad yang tolong carikan ni. Alhamdulillah. Ada 20 karakter yang alhamdulillah sudah saya temukan dari salah satu kitab yang alhamdulillah tidak menyusahkan, jadinya sudah ada 20 karakter secara umum. Yang pertama al-isyraq fil ibadah. Ini tadi saya bikin sendiri karena di kitabnya tidak dikasih ayat keberapanya, makanya gara-gara mikir ini akhirnya nggak kebaca tafsirnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini juga penting. Nanti insya Allah saya kirimkan ke usai ini, nanti kita akan bahas insya Allah. Oke. Oke, seperti hanya sekedar saja ya, jadi diskusinya lebih detailnya nanti di setelah kita bahas, nggak tahu mungkin minggu depan atau kapan. Yang pertama, karakter pertama al-isyraq fil ibadah, membikin kesyirikan atau perserikatan di dalam ibadah. Di ibadahnya tidak ada yang tulus, tidak ada yang murni pada Allah SWT, karena mereka bikin tujuan yang lain. Dia punya goal yang lain dalam ibadah. Karena mestinya kan ibadah itu harus pure kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri karakter pertama orang Yahudi itu adalah dia al-isyraq fil ibadah. Kan ada syirik di dalam akidah misalnya. Ketika kita menyembah selain Allah SWT, namanya al-isyraq fil aqidah misalnya. Ini fil ibadah. Jadi kalau dia melakukan peribadatan atau amaliyah, maka selalu sebenarnya ada tujuan yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua su'ul adab ma'allahi ta'ala, buruknya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayatnya di Al-Maidah. Yang ketiga tahrif kalamillahi ta'ala, melakukan perubahan-perubahan terhadap kalamullah, yang seperti tadi ini, seperti bahasan kita kemarin tentang pengharaman lahmul ibil atau daging unta, ya. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Takdzibur rasul, ya, mendustakan pendustaan terhadap para anbiya, para rasul. Qatlul anbiya, pembunuhan terhadap para nabi. Qaswatul qulub, kerasnya hati. Al-ghadru wa naqdul mawasik, ya, banyak melakukan excuse
dan merusak perjanjian-perjanjian yang sudah kokoh. Jadi cirinya adalah dia selalu bikin excuse kalau ada perjanjian, terus dan merusak terhadap perjanjian tersebut. Terus an-nifaq, orangnya munafik, nifaq sama dusta, karahiyatul muslimin, nggak suka sama orang Islam, adamul intifa' bil ilmi, nggak ada ketiadaan manfaat terhadap ilmu yang dimiliki, ar-ridha bil munkar, rela terhadap kemungkaran, atharatul fitan wa hubbul fasad, ya, kayak apa, suka sekali di dalam bikin fitnah, dan cinta terhadap kerusakan. Aklu amwalin nasi bil batil, makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Ini nanti menarik, ini ada bahasan sendiri yang menarik ini ya, aklu amwalin nasi ini penting banget ini. Hasad, envy, al-hubbus syadid lid dunya, cinta yang amat sangat terhadap dunia. Kemarin saya ada webinar, ada salah satu pertanyaan yang menarik, Ustadz, kenapa sih kita nggak boleh cinta sama dunia? Ada dia menarik pertanyaannya. Ada al-juben, ya, licik orangnya, masya Allah ya. Al-ghurur wal kibr, suka nipu, melakukan delusion, distraction, sombong, al-bukhl, walid. Nah, ini kadang-kadang menarik ya, orang Indonesia kadang kalau pelit, oh dasar Yahudi itu gitu. Kalau pelit. Okay. Terus hayulul khida, ya, ya, tipu daya, sering menipu, sering dan seterusnya ya. Jadi ada 20, dan saya kira ini sudah yang paling lengkap menurut saya dari 20 karakter orang Yahudi. Nanti kayak apa detailnya dan seterusnya kita harus merujuk kepada ayat-ayat yang ada di sampingnya ini untuk kita dalami sebenarnya apa sih karakter mereka itu, yang bukan untuk sekali lagi ya menjelekkan orang Yahudi, tetapi mereka ini sebenarnya adalah orang Islam dahulu. Ya, orang Islam zaman dahulu sebelum orang Islam ya orang Yahudi. Dan Allah memberikan list karakteristik ini sebenarnya untuk tujuan agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Dan kita tidak menjadi penerus-penerus dari karakter yang dimiliki oleh. Kira-kira itu nanti insya Allah kita akan membahas itu. Oke, kita masuk sekarang ke ayat yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna, sesungguhnya, awwala baitin, rumah yang paling awal, ya, wudi'a linnas, ya, yang di usisa, wudi'a ay usisa, ya, yang dibangun, yang di set up. Nah, wudi'a itu di set up untuk manusia. Lalladzi bi Bakkah, ya, lalladzi bi Bakkah, lamnya untuk taukid, ya, tidak lain tidak bukan yaitu yang ada di Bakkah sana. Yang ada di Bakkah. Sifatnya dikasih karakter oleh Al-Quranul Karim, rumah tersebut yang ada di Bakkah itu mubarak, baitun mubarak, ya. Wa hudan lil alamin. Selain dia menjadi rumah yang diberkahi, dia juga menjadi petunjuk bagi al-alamin. Al-alamin di sini kalau kita buka Al-Quranul Karim, seringkali dirujukan kepada dua golongan, ya, yaitu kemana ini? Sebentar loh kok hilang. Dirujukkan kepada golongan jin dan manusia. Ya. Oke. Ayat ini kalau kita lihat munasabahnya ini sebelum ke yang lainnya, ini beberapa nama kota Makkah. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya ada dua namanya, Makkah dan Makkah, ada banyak namanya, ada disebut dengan Ummul Qura. Ba'du asma'i Makkatil Mukarramah wal Ka'bah al-Musyarrafah.
Jadi ini waktu atau saya ulang tahun atau apalah di Saudi sana. Jadi ada beberapa nama untuk kota Makkah, itu ada Ummul Qura, ya, seperti di surat Asy-Syura, ada Al-Baladil Amin, ada Tuhamah, atau kalau di lagunya Royhan dulu Tihamah, ya. Ada Mahbadul Wahyu, tempat turunnya wahyu, ada Ma'ad, ada Al-Balad, ada Al-Qaryah, ini semuanya nama-nama kota Makkah. Ada juga disebut Makkah, ada disebut Makkah, disebut juga dengan Masjidil Haram, Baitul Ma'mur, Ad-Dawwar, ada Baitul Atiq, ya, ada apa namanya, Al-Qiblah. Ini nama-nama yang dipakai di dalam tradisi keislaman, kalau di Al-Quran dan hadis, nama-nama untuk kota Makkah. Nah, kita hanya mempelajari sekarang dua saja, ya, Makkah dan Makkah, karena dua kata ini seringkali dipersamakan oleh banyak ulama lughah. Karena ayat ini menggunakan kalimat inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Ya. Sementara di tempat yang lain, misalnya di surat ini, wa aydikum anhum bi batni Makkah, bi batni Makkah. Oke, kita lihat dulu, ya. Saya langsung pakai ini saja, punyanya Imam Mawardi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. La ikhtilafa baina ahli tafsir annahu awwalu baitin wudi'a lin-nas. Ya, oke, kita lihat dulu munasabahnya. Kenapa di ayat yang ke-96 ini Allah kemudian menjelaskan tentang bahwa penegasan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang digunakan untuk ibadah. Jadi rumah itu bisa menggunakan bahasa Arabnya, bisa dar, bisa bait. Ya, kita lihat dulu, ya. Munasabah dulu. Saya kemana-mana jadi. Oke, munasabahnya dulu. Kemarin kita melihat bahwa orang-orang Yahudi itu setelah, jadi kan asalnya dimulai dari pengalihan kiblat, ya, pengalihan kiblat. Oke. Setelah itu, dan mereka protes dengan pengalihan kiblat ini karena intinya adalah bahwa tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Kenapa? Karena mestinya kalau sejak awal itu mereka atau umat Islam itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ya, mestinya ya terus ke sana. Nah, ini kok ada pembinaan agama, kok dipindah-pindah. Nah, kira-kira begitulah. Jadi tidak konsisten ini dijadikan oleh mereka sebagai alasan untuk tidak beriman. Alasan untuk menyalahkan Islam. Kira-kira begitulah. Jadi pengalihan kiblat itu kalau kita lihat konteksnya secara mudahnya dulu, ya. Jadi bermula dari situ bermulanya. Oke. Jawaban Al-Qur'anul Karim kemarin adalah bahwa tidak konsisten itu bukan itu alasannya. Jadi Quran jawabannya adalah bukan tidak konsisten, ya, bukan tidak konsisten, akan tetapi dalam agama itu ada yang disebut dengan nasikh mansukh. Ya. Nasikh mansukh itu ini penting juga, nanti suatu saat mungkin kita harus belajar nasikh mansukh dan apa saja, karena ini juga menjadi hal yang penting dalam agama, ya. Dan nasikh mansukh itu terutama berkenaan dengan ritual, bukan dengan akidah, ya. Nasikh mansukh itu misalnya ayat-ayat berkenaan tentang hukum dan seterusnya, atau mengubahlah tentang hukum gampangannya. Karena prinsipnya sebenarnya, atau prinsip dalam usul fikih, ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Misalnya, ya, salah satu prinsip. Hukum itu beredar bersama alasannya. Jadi maksudnya begini, kenapa sih kita kok memiliki hukum A, yang ini kok hukumnya B, sesuai dengan alasannya. Ya, oh ini sekarang kok yang kena COVID makin banyak, udahlah kita lockdown lagi lah. Nah, jadi hukum lockdown itu bergantung kepada ilatnya.
ilat hukumnya, alasan hukumnya. Misalnya di Australia katakanlah atau di New Zealand, wah, orang kok bisa makan enak-enak sekarang, sudah nggak pakai masker. Ya, karena hukum itu bergantung kepada ilat yang ada. Oke. Dan itu harus menjadi karakter hukum. Jadi hukum itu dalam kasus tertentu ya, memang harus ada yang bisa berubah. Dia harus ada unsur flexibility, flexibility-nya. Ya. Harus luwes, karena kalau tidak, maka dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan dalam kasus tertentu, dalam agama ini juga ada gitu. Ada proses tadarruj, misalnya saja dalam kasus Khomer misalnya, awalnya dibolehkan, terus kemudian ada proses tadarrujnya, ada gradasinya, ya, mulai diingkari terus sampai ujungnya adalah diharamkan misalnya, atau seperti contoh nikah mut'ah yang kemudian diharamkan dan seterusnya. Jadi memang itulah karakter dari hukum yang mau diajarkan, dan itu bagian dari justru fleksibilitas dalam hukum ini atau nas mansuh itu bagian dari agama. Ya, ini bagian dari agama itu sendiri, bagian dari agama, ya, dari Islamic teaching katakanlah. Ini bagian dari ajaran keagamaan. Ya, termasuk Yahudi di dalam. Nah, jadi kritik mereka terhadap pengalihan kiblat itu kemudian dijawab oleh Allah dengan ngasih contoh nase mansuh. Jadi kalau ada perubahan nase mansuh, dan nase mansuh itu selalu ditujukan untuk yang lebih baik. Ya, nanti dirujuk ayatnya ya, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kata Al-Qur'an Karim. Jadi tujuan nase mansuh selain dia flexibility, yang kedua adalah na'ti bi khairin minha au mithliha, kalau kata Al-Qur'an. Ya, na'ti bi khairin minha, kami akan mendatangkan yang lebih baik. Bi khairin minha, kata Al-Qur'an. Au mithliha, atau yang semisalnya, au mithliha. Ya. Jadi ini tujuannya kenapa sih kok ada nase mansuh? Ya. Jadi kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Ya. Surat apa? Nggak tahu saya surat apa itu. Coba Arabic translate. Bentar. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Surah Al-Baqarah ayat 106. Al-Baqarah 106. Jadi kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ini menjadi dasar adanya nase mansuh di dalam ajaran agama. Ya, dalam ajaran agama. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, kata Allah SWT. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, manansah, tidaklah kami menghapus, mengabroge, ya, min ayatin au nunsiha na'ti. Kalau Allah itu melakukan abrogasi, ya, abrogation atau nase mansuh, pasti na'ti bi khairin minha. Pasti kami akan mendatangkan yang lebih baik. Au misliha, atau yang serupa. Jadi prinsip dasarnya kenapa terjadi perubahan? Karena menyesuaikan dengan ilat hukumnya. Kira-kira begitu. Dan itu bagian dari ajaran keagamaan. Maka di ayat ini Allah menjelaskan, ayat sebelumnya ya, alasannya adalah persis seperti yang kamu lakukan. Jadi menarik. Jadi Quran itu menjawab sekaligus memukul orang Yahudi. Nah, masalahnya misalnya daging lahmul ibil tadi itu, lahm al-ibil atau daging unta, pengharaman terhadap daging unta. Ya. Jadi daging unta ini kalau kita perhatikan, ini kan kalau ngikutin sejak Nabi Ibrahim, ya, ini halal. Tapi kemudian di masanya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub mengharamkan, tapi haram untuk dirinya sendiri, yang kemarin sudah kita bahas ya, untuk sendiri. Nah, ini bukan mestinya
kalaulah itu diharamkan lagi oleh Nabi Yakub, ya, tapi sebenarnya dia tidak haram, dia tetap halal. Nah, sementara kamu menganggap itu haram, Allah menyindir mereka. Ini lihat, sesuatu yang halal, terus kamu rubah menjadi haram, itu saja kamu bisa menerima. Padahal di dalamnya ada perubahan. Ya, halal sama ke haram. Daging unta pertama halal diharamkan oleh Nabi Yakub, dan mereka dengan klaim mengikuti Nabi Yakub ikut juga mengharamkan. Nomor satu. Yang kedua, jadi kalau kamu tidak bisa menerima itu, kenapa kamu tidak bisa menerima pengalihan kiblat? Kira-kira itulah logika yang mau dibangun itu. Nah, karena kalau berubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mestinya ya sama adalah seperti kamu daging unta awalnya halal di Nabi Ibrahim atau di Nabi Musa alaihissalam, kemudian oleh Nabi Yakub diharamkan. Itu yang pertama, logika yang dibangun. Yang kedua, dan Quran mengkritik bahwa Nabi Yakub itu mengharamkan sebenarnya bukan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharamkan untuk dirinya sendiri. Karena itu pengharaman daging unta itu tidak pernah written, tidak pernah tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Nah, setelah itu Allah menyatakan inna awwala baitin. Nah, sekarang dikasih alasan yang kedua. Jadi alasan pertama, Quran itu menarik kalau kita pikirkannya. Jadi kalau ada orang yang menolak, mengkritik Al-Quranul Karim, Quran itu meladeni dengan cara yang sangat sophisticated. Ya. Pertama dijelasin alasan perubahan hukum, nasih mansuh. Sekarang dikasih reasoning yang kedua. Kenapa sih kok ada perubahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram? Tidak lain, tidak bukan, karena sekali lagi, ini mengembalikan lagi ke asalnya. Ya, jadi ini nanti penting juga kita pakai. Jadi sekarang Allah menjelaskan alasan yang kedua, yaitu tentang apa sih hakikatnya Ka'bah itu. Itu maksudnya. Apa sih Ka'bah itu? Nah itu. Apa sih Masjidil Haram itu? Kira-kira itulah yang mau ditegaskan. Karena kan kalau kita tahu apa sih Masjidil Haram, apa itu Ka'bah, orang kemudian menjadi oke, sekarang saya IC kenapa kok ada perpindahan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, kira-kira begitu. Oke. Ini penting juga karena mereka saling mengklaim, ya. Karena misalnya orang mereka menyatakan tidak bisa ini klaim Nabi Muhammad menyatakan bahwa dia mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, ya. Ternyata dia tidak konsisten, misalnya daging unta saja dia makan, dia tidak mungkin seperti kemarin yang kita diskusikan, ya, dia tidak mungkin berada pada milahnya Ibrahim. Orang Yahudi bilang begitu, orang Nasrani dengan argumentasi yang lain, sehingga antar sesama penganut agama Samawi ini terjadi saling klaim sepihak, truth claim masing-masing. Nah, Quran kemudian mengembalikan kepada asalnya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini menarik, dan ini sebenarnya sudah menjadi, kalau ada yang menjadi aktivis interfaith dialog, ini sebenarnya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang mengundang orang-orang Nasrani Yahudi. Ya, kalau mau melakukan dialog, dikembalikan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang akan menyatukan. Karena itu orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang Islam biasanya disebut sebagai tiga agama ini disebut dengan Abrahamic religion istilahnya. Ya, Abrahamic religions. Nah, menarik karena kalau misalnya orang Yahudi membawa Tauratnya, orang Nasrani membawa Injilnya, orang Islam membawa Al-Qur'annya, itu mereka tidak mau. Nah, karena itu biasanya karena kalau kita mau melakukan dialog, itu kan harus ditemukan common ground-nya apa, common platform-nya apa, ya, persamaannya apa, kira-kira begitu. Dan dalam kaitannya dengan interfaith dialog itu, maka biasanya kita itu disatukan
kepada figur namanya Ibrahim alaihissalam. Karena itu baik Yahudi, Nasrani, dan Islam biasanya disebut sebagai Abrahamic religion. Dan orang Islam sangat senang dengan ini. Kenapa? Karena ternyata, sebagaimana yang pernah kita diskusikan, yang ngikutin agamanya Nabi Ibrahim itu, ya, bahkan karakternya semuanya ya orang Islam. Karena yang lain meninggalkannya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu cara untuk mengundang mereka sebenarnya. Oke, kita nggak masuk-masuk nanti itu apa namanya backgroundnya ya. Nah sekarang Allah menjelaskan justru perubahan itu adalah untuk menunjukkan kepada kalian justru memang yang lebih tepat ya adalah kepada Makkah, kepada apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Adapun kenapa kok Baitul Maqdis dulu? Ini kan sebenarnya turutan hukum itu tidak bisa langsung. Ya. Jadi kan tentu saja kan begini, kalau kita hadir di masyarakat, kemudian langsung bikin black and white, ya enggak begitulah caranya. Pasti akan terjadi penolakan. Karena itu kita melihat hatta Rasulullah SAW ketika di Madinah itu masih banyak beberapa ajaran yang apa namanya ngikutin polanya sebelumnya. Masya Allah kalau kita pikirkan ya, hatta Rasulullah SAW waktu di Mekah, Rasul itu sisirannya kalau menyisir rambut seperti orang Quraisy, karena Nabi berasal dari orang Quraisy, tentu saja. Tapi begitu pindah ke Madinah, Nabi ngikutin caranya orang Yahudi menyisir rambut, dan Nabi lebih suka mengikuti mereka orang Yahudi karena dipikir bahwa mungkin mereka masih banyak mengikuti tradisi-tradisi para nabi. Dan selama tidak diperintah oleh Allah ya, atau dilarang oleh Allah SWT, memang lebih dekat kepada orang-orang Yahudi. Satu sisi secara sosial sebenarnya ini memudahkan dalam dakwah. Ya, jadi semua yang berkecimpung dalam dakwah tahulah kalau kita ini frontal atau tidak melakukan misalnya akulturasi, tidak adaptif terhadap selama bukan hal yang dilarang oleh Allah SWT ya, maka susah kita diterima. Tidak akan berhasil. Itu yang menarik sekarang bahkan dilakukan meskipun tidak ada guidance yang tepat ya. Misalnya orang-orang Nasrani di Indonesia sekarang, Masya Allah ya, mereka bahkan pakaian baju takwa. Sekarang pakai baju takwa, pakai kopiah, karena maunya ya menarik minat orang Islam. Setelah dahulu menggunakan misalnya gereja Jawi, ya, gereja dengan pakaian Jawa, pakai batik, dan seterusnya. Nama gerejanya sudah disebut dengan Jawa. Ini kan sebenarnya mereka sadar bahwa cara yang paling mudah untuk memikat hati orang masuk ke dalam ajaran agamanya adalah salah satunya ya jangan terlalu membuat perbedaan, kira-kira begitu. Nah, Islam itu kalau kita lihat ayat ini ke sana sebenarnya. Karena yang sekarang mad'unya atau audiennya itu meliputi orang Nasrani, Yahudi, karena di Madinah. Oke. Jadi Allah kemudian menjelaskan inna awwala bait. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu kata bait. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata inna untuk menegaskan bahwa tidak ada rumah yang pertama dibangun untuk ibadah, yaitu rumah Ka'bah ini. Oke. Jadi rumah itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan dar, ya. Bisa disebut dengan maskan, bisa disebut dengan bait. Ya. Masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Dar dari kata daurah, ya. Daur sudah masuk sebenarnya dalam bahasa kita, daur ulang. Ya. Jadi kalau sesuatu yang didaur ulang, nah, satu tempat di mana kita go in and go out, ya, masuk ke sana, keluar lagi, nanti pulang lagi ke sana, namanya dar. Namanya dar. Misalnya ada prinsip di dalam orang-orang Arab kalau mau nyari rumah, misalnya Allah menyatakan, orang-orang Arab menyatakan ajar qoblat dar. Ya, jadi kalau kita mau beli rumah, prinsipnya dalam tradisinya orang Arab, al-jar qoblat dar.
Lihat dulu lingkungannya, siapa tetangganya, neighbornya kayak apa, dekat akademi ummah atau enggak misalnya, dekat restoran atau enggak, dan seterusnya. Jadi aljar qobladda, ya. Lihat dulu tetangganya sebelum melihat rumahnya. Namanya itu dipakai oleh orang Arab misalnya. Maskan adalah satu tempat yang kemudian hati kita merasa rest. Ya, tubuh kita merasa rest karena kita merasa nyaman, tenang, ya, namanya maskan. Ya, itu juga dirujukkan pada rumah. Bait itu dari kata bata yabitu. Ya, bait bata yabitu adalah menginap. Kalau kita diam di situ sampai tidur di sana, ada beberapa tempat yang misalnya tidak menunjukkan kita tinggal di sana. Tapi kalau menggunakan kata bait, itu satu tempat di mana bukan hanya siang kita ada di sana, tapi kita juga bermalam di sana, stay overnight. Karena itu kalau kita ngomong baca ya gitu dalam bahasa Arab sebenarnya kita menunjukkan kita tidur di sana. Ya. Dari kata itu, maka rumah di mana kita tinggal di sana, tidur di sana, namanya bait. Nah, secara makna. Tetapi kemudian bait ini dipetakan menjadi dua secara bahasa. Ada bait yang digunakan sebagai rumah, ya, dan ada bait yang digunakan untuk ibadah. Gitu. Jadi orang itu kemudian istilah bait itu sendiri dipakai untuk bait lisukan, karena untuk untuk tempat tinggal, dan rumah untuk ibadah. Nah, rumah untuk tempat tinggal dan rumah untuk ibadah itu memang termnya adalah bait, Oke. Nanti rujukannya saya taruh di mungkin minggu depannya. Saya tadi tidak sempat menaruhnya. Oke. Jadi ada dua kemudian. Maka kata Ibnu Ashur, apa kemudian yang jadi persoalan sekarang? Karena Al-Quran menyebut sebagai first house atau first home, ya, first bait. Nah, rumah pertama ini rumah apa maksudnya? Rumah yang ditinggali, ya, dalam pengertian yang pertama ini, ya, rumah tempat tinggal, ya, rumah tempat tinggal atau rumah ibadah. Karena ada dua kemudian maknanya. Rumah ibadah. Jadi dia punya dua makna. Satu, rumah tempat tinggal. Yang kedua adalah rumah ibadah. Rumah ibadah. Nah, yang menjadi perbedaan di kalangan para mufassirin adalah apakah ayat ini merujuk kepada rumah tempat tinggal atau merujuk kepada rumah ibadah. Nah, jumhur, ya, kebanyakan mufassir itu merujuk makna yang kedua, rumah ibadah. Karena kalau dianggap sebagai rumah pertama yang ditinggali, masalahnya kemudian apakah benar tempat tinggal pertama itu adalah kota Makkah? Ya, apakah bukan di tempat yang lain misalnya? Bukankah setiap orang juga sudah membangun rumahnya? Itu jadi masalah kemudian. Ya, tetapi sekali lagi ada juga yang memang menganggap ini memang baik sebagai rumah tempat tinggal dan rumah ibadah, dia adalah yang paling pertama. Nah, untuk makna yang pertama itu juga terjadi perbedaan lagi. Ya, jadi ini ada beberapa pendapatnya. Satu yang meyakini misalnya yang menganggap bahwa baik nomor 1 plus nomor 2. Memang dia yang paling pertama. Yang nomor 2 adalah yang kelompok yang kedua di kalangan mufassir menyatakan bahwa ini hanya nomor 2 saja. Ada dua pendapatnya. Ya. Jadi yang pertama menganggap dia rumah tempat tinggal pertama kali dalam sejarah umat manusia, sekaligus rumah ibadah yang pertama kali dalam sejarah umat manusia. Tapi kelompok yang kedua enggak, rumah ibadah saja yang pertama kali dalam sejarah umat manusia. Oke, kita lihat dulu sekarang kenapa kok terjadi perbedaan. Oke. Yang kita maksud dengan awal di sini, ya, awalu baitin atau first bait ini tadi awalu baitin. Ya, awalu baitin. Nah, ini perbedaannya adalah ada beberapa. Yang pertama, riwayat yang nomor 1, ya, bahwa sebelum Nabi Adam turun ke dunia, bahkan ini sebelum Nabi Adam turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan malaikat untuk membangun rumah. Ya, jadi yang bangun adalah malaikat membangun, ya, membangun bait. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau demikian maka benar maknanya kalau riwayat ini yang diterima seperti pendapatnya Ali bin Abi Thalib, ya, misalnya di Ibnu Katsir kalau saya tidak keliru agak ke akhir itu mengutip pendapatnya Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa sebenarnya Ka'bah itu yang bangun pertama kali adalah malaikat yang membangun bait. Ya, nanti diteruskan, jadi ada banyak periodisasinya. Nanti diteruskan oleh Nabi Adam, terus ke Nabi Ibrahim kemudian meninggikan fondasinya, kalau kita tahu, dan terus karena itu wajar kalau disebut Ka'bah itu sebagai rumah tempat tinggal sekaligus rumah ibadah pertama kali di dunia. Nah, kalau itu diterima, ya kalau ngikutin yang pertama. Nah, sebagian ulama yang lain tidak menerima ini. Itu aja terjadi perbedaan karena dia mengingat bahwa yang bangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Perbedaannya di situ. Jadi dia menganggap bahwa yang menjadikan dia menjadi rumahnya adalah Nabi Ibrahim. Rujukannya kepada surah Al-Baqarah tadi itu yang wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ya, jadi yang Nabi Ibrahim yang melakukan irtifa, ya, Ibrahim alaihissalam yang melakukan irtifa, yang meninggikan bangunan tadi. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, irtifaul qawa'id istilahnya. Irtifaul qawa'id. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida ya ila akhirih. Ya, jadi perbedaannya di sana. Ustadz, mana yang paling benar, Ustadz? Ya tergantung rujukannya. Kalau saya cenderung yang mana? Saya cenderung nomor 1. Karena saya yakin bahwa ini bagian dari salah satu kosmologi Islam yang kita percaya. Ya, jadi ini bagian dari kosmologi Islam bahwa kalau kita lihat dalam dulu pernah kita bahasnya. Jadi dalam kosmologi Islam itu bahwa antara dunia ya, dan langit sana itu memiliki hubungan. Ya, jadi ada koherensinya. Ya, ada koheren dan ada connection-nya. Ya, ada connectivity-nya. Ya, jadi mereka ada connectivity-nya. Jadi kalau di langit sana itu ada namanya Baitul Ma'mur, ya, tempat malaikat untuk tawaf, malaikat tawaf, ya, maka di dunia itu ada namanya Baitullah Al-Haram. Ya, ini tempat manusia bertawaf. Oke, jadi kita melihat logikanya itu dalam kosmologi itu, ini kosmologi Islamnya tentu saja tidak diterima mungkin oleh yang lain. Kalau saya percaya ini, jadi bahkan kata para ulama, kata orang-orang yang kasaf, ya, atau kalau kita menerima riwayat yang berkenaan dengan kosmologi Islam ini, bahwa kalau misalnya ditarik garis lurus ya dari Ka'bah itu terus ke langit sana, ya tinggi jalan, itu tembusnya ya ke Baitul Ma'mur, ya di atas langit ke-7. Ini tempatnya di atas langit ke-7. Ya, Baitul Ma'mur ini tempatnya di Seven Heaven. Ya, jadi ini di langit yang ke-7. Ya, Seven Heaven. Tempatnya Nabi, kalau masih ingat cerita Isra Mi'raj, ya, yang di mana Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Jadi ada 70.000 malaikat yang tawaf setiap hari di Baitul Ma'mur. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan malaikat untuk membangun Baitullah Al-Haram, ya, yang ada di Makkah. Nah, tempat manusia tawaf, sehingga kemudian di sana tawaf, di bumi tawaf. Wallahu a'lam. Ya.
Itu yang disebut dengan awwalu baitin. Makanya sekarang menjadi make sense sekali. Kalau misalnya kenapa sih kok harus dirubah ke sana? Ya iya, karena lihat, ini menjadi rumah pertama kali, rumah ibadah pertama kali. Apalagi kalau kita lihat kosmologi Islam, dia kaitannya ke langit sana. Jadi make sense sekali, kemudian orang jadi, oke, I see. Maka dia pasti akan menerima. Karena kecenderungan orang itu kan punya kecenderungan untuk konservatif. Karena berubah itu nggak suka. Ya, berubah nggak suka. Yang suka makan nasi rawon itu nggak suka kalau dicampur dengan yang lain. Ya, nasi rawon ya rawon. Orang Malang itu menarik, dia bikin nasi rawon dicampur dengan nasi pecel jadi satu. Orang cenderung konservatif, bahkan denial. Itu urutan orang itu begitu. Kita kalau sesuatu yang sudah lama well established, maka melahirkan sifat konservatisme. Kalau sudah konservatisme, kalau ada sesuatu yang baru diintroduce, cenderungan kita adalah denial. Nah, kalau sudah denial, maka kita tidak akan mudah untuk mengakses. Nah, Al-Quran itu mengetahui karakter manusia itu, karena itu lihat, dikasih beberapa alasan tadi, ada nasemanso, nah sekarang dikasih logikanya, agar tidak denial. Nah, kira-kira begitu ya. Allah SWT menyatakan, inna awwala baitin, kata Allah SWT, sungguh, awwala baitin, ya, rumah pertama, yang wudi'ah, dan disebutin di sini, ini yang juga menjadi menarik. Jadi, siapa yang men-set up? Nah, dikasih tahu oleh Allah. Karena dibikin pasif. Wudi'a itu di-set up. Tapi hu nggak ada di situ. Karena kalimatnya pasif, bukan aktif. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Karena ada menyebut al-malaikah, ada merujukkan ke Nabi Ibrahim, ada merujukkan ke lain, kita yang menjadi tahu kemudian. Nah, tapi ini menarik, apalagi kalau kita rujukan, apalagi implikasinya ya, ada kata linnas. Ya, jadi wudi'a dia di set up untuk seluruh manusia. Sebenarnya kalau kita lihat indikasi dari sini saja sudah jelas bahwa dia pasti merupakan rumah tempat ibadah pertama kali. Ya, kalau untuk rumah ibadah, no question at all. Ini sudah pasti dia rumah ibadah yang pertama kali di set up. Tapi mungkin sebagai rumah juga pertama kali. Kenapa? Karena ada kata linnas ini. Dia di set up untuk manusia. Anas di sini adalah merujuk kepada entitas manusia secara keseluruhan, yaitu manusia secara umum, baik dari manapun saja. Dan karena Allah itu tidak pilih kasih, maka tentu ini juga merupakan rumah yang pertama kali, karena ini ditujukan untuk seluruh manusia. Oke. Inna awwala baitin. Sebenarnya ada diskusi yang panjang tentang bagaimana kisahnya Makkah ya, tapi saya tidak mau berlarut-larut di sana. Wah, ini panjang banget kapan dirobohkan ya, nanti setelah dari Nabi Adam hancur Nabi Nuh, karena itu tinggal fondasinya, habis itu ke Nabi Ibrahim, habis itu nanti jatuh lagi, nanti terlalu panjang lah, baca aja lah, ada buku yang baik tentang Ka'bah atau Mekah yang menggambarkan tentang construction Makkah itu sendiri atau Ka'bah ya, yang dalam sejarah banyak sekali sampai terakhir itu rusaknya adalah ketika ya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Ya, jadi sebenarnya Ka'bah itu tidak semacam itu. Jadi bentuknya Ka'bah itu sebenarnya tidak cube, ya tidak seperti yang sekarang. Jadi bentuknya seperti kalau orang Indonesia ngomongnya persegi panjang. Ya. Jadi dulu Hijr Ismail yang bentuknya mutar gini itu, yang disebut dengan Hijr, ya. Itu dulu segitu itu Ka'bah itu, jadi besar sebenarnya. Jadi tidak kecil seperti sekarang. Dulu waktu orang Quraisy membangun itu tidak cukup uangnya, ceritanya begitu. Sehingga kemudian yang dibangun hanya separuh. Separuhnya dibikin terbuka, hanya dikasih hijr tadi itu, yang melingkar itu. Karena itu kalau kita sholat di dalam hijr Ismail itu, yang ada talang emasnya itu, kita seperti sholat di dalam
Ka'bah. Karena memang itu termasuk inside Ka'bah. Jadi kalau jenengan atau siapa Kak H misalnya dulu umroh atau haji pernah sholat di dalam Hijr Ismail bisa mengklaim saya pernah masuk ke dalam Ka'bah. Nah, benar karena memang Hijr Ismail itu part of Ka'bah initially. Ya, begitu awalnya. Oke. Nah, Nabi Muhammad sebenarnya menjelaskan itu bahwa ini tidak seperti dulu waktu Nabi Ibrahim membangun. Ya, sebenarnya antar khalifah, ya, Abbasiyah, Umayyah itu saling beradu, ya, dibongkar, mau dijadiin pertama lagi, diubah lagi, sampai terakhir keputusannya adalah bahwa dijadikan tetap semacam itu. Meskipun sekarang sudah banyak duitnya Saudi, kenapa kok tidak dibangun seperti asalnya? Tidak, karena nanti itu akan menjadi egoisme masing-masing raja. Egoisme masing-masing pemimpin. Karena itu para ulama menyatakan sudahlah dibentuk sebagaimana yang ada. Itu ceritanya ya. Saya tidak mau cerita riwayat sejarah pembangunan Ka'bah ya. Itu nanti dibaca sendiri. Ya. Oke. Inna awwala baitin wudi'a, dibikin pasif oleh Allah SWT. Jadi inna awwala baitin wudi'a lil ibadah. Jadi untuk ibadah, dibangun untuk dijadikan ibadah. Wa inna talafu, tetapi memang terjadi perbedaan ya. Hal kana awwalu baitin wudi'a li ghairiha, seperti yang saya jelaskan. Perbedaannya itu apakah dia juga rumah yang dibangun untuk tujuan selain ibadah, apakah juga yang pertama? Ada dua pendapat tadi ya. Dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan. Oke. Sekarang kita masuk ke nama Bakkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah pertama yang di-set up oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, jadi An-Nas ya, jadi lagi-lagi ya, An-Nas ditujukan kepada seluruh manusia ya, An-Nas. Jadi itu istilah. Jadi kalau dikaitkan dengan jin ya, jadi kan ada banyak sebenarnya istilah itu, ada bashar, ada insan, ada uns, ada ins, ada nas, ada Bani Adam, ini semuanya merujuk kepada manusia. Ya. Kalau disebut bashar berarti merujuk kepada fisik, insan merujuk kepada uns, empati, ya, compassion, aspek spiritual, emosional manusia. Sebut ins kalau biasanya dilawankan dengan jin, satu kelompok manusia tapi untuk di-compare dengan jin, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal ins, misalnya Al-Qur'an menyatakan. Nas itu social being kita sebagai makhluk sosial secara umum namanya nas. Bani Adam menyebut bahwa kita adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Oke. Nah, Quran menggunakan nas di sini. Ya, untuk berarti siapa? Untuk semuanya. Nah, ini menarik ya. Jadi awalnya memang Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu untuk seluruh manusia ya, yang mau ibadah. Yang mau ibadah. Karena itu kalau orang datang ke sana tidak dengan tujuan ibadah, maka tidak boleh. Nanti itu juga ada hukum nasih mansukhnya tadi itu. Karena dulu awal-awal tidak begitu. Bahkan apalagi sebelum datang Rasulullah SAW, ya, semua orang ke sana untuk tujuan bukan ibadah. Bukan ibadah. Oke. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi di Bakkah, yang ada di Bakkah. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada Makkah, ada Bakkah. Ya, ada Bakkah, ada Makkah. Oke. Menarik, Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kata Bakkah dan kadang menggunakan kata Makkah. Ini kalau kita lihat dari aspek keindahan dan presisi Al-Quran menggunakan istilah, menakjubkan karena misalnya di ayat yang misalnya di mana yang ini di surat Al-Fatah, ya, di surat Al-Fatah ini Allah menggunakan kata Bakkah, sementara di surat Ali Imran Allah menggunakan Makkah. Sebentar. Ya enggak terlalu banyak. Jadi di surat Ali Imran
maknanya Al-Quran menggunakan kata bakkah, di surah Al-Fatah Al-Quran menggunakan bakkah. Yang pertama, karena Allah berbicara, jadi nama pertama kali kota Makkah itu memang bukan pakai mim, pakai bakkah. Kemudian berubah menjadi Makkah. Itu yang pertama. Lihat uniknya Al-Quran Karim. Ketika Allah membicarakan kota Makkah pada zaman dahulu kala, maka istilah yang dipakai persis seperti nama pada zaman dahulu, yaitu Bakkah. Masya Allah, kalau kita pikirkan ya. Tapi ketika Al-Quran bicara pada konteks kekinian, ya memang pada saat ini, dan sesuai namanya saat ini adalah Makkah. Karena itu di surat Al-Fatah namanya pakai Makkah, tapi di surah Ali Imran namanya pakai Bakkah. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan data historisnya. Allah, coba bayangin. Ini uniknya Al-Quranul Karim, kesesuaiannya itu. Begitu untuk masa lalu menggunakan Bakkah, masa sekarang menggunakan Makkah. Nomor satu. Nomor dua, kata Bakkah itu maknanya adalah az-ziham atau kumpul, bersatu padu. Ya, jadi kalau orang itu ngumpul jadi satu, nah disebut dengan kata Makkah. Bakkah maksud saya. Ya. Jadi Al-Quran menggunakan Bakkah karena di sini konteksnya adalah Allah membangun, ya dibangun satu rumah untuk ibadah, dan harapannya semua orang nanti dari any corners ya of the world itu akan datang ke sana, get together, di sana semuanya, dan kemudian melakukan perform ibadah. Karena itu kata yang paling tepat adalah Bakkah. Sebagian ulama nanti membedakannya mana yang lebih besar, Makkah sama Bakkah. Ada yang menyatakan lebih besar kata Makkah. Tapi setidaknya kita melihat ada 3 makna dari dari kata Bakkah ini. Oke, kita lihat dulu. Balik lagi ke tadi. Oke. Yang pertama, kata Bakkah dimaknai dengan, di atas tadi ada sebentar ya. Yang pertama, salah saya. Yang pertama, Bakkah ya dengan makna mengumpul, berkumpul, atau apa ya, bertemu, penuh sesak. Itu juga maknanya asalnya. Jadi kenapa disebut Bakkah? Karena di situ orang akan berkumpul, penuh, sesak, dan seterusnya. Disebut Bakkah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua disebut dengan Bakkah ini adalah karena berasal dari bahasanya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu bahasanya Nabi Ibrahim, kata Ibnu Ashur, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahasa Kaldania. Ya. Kaldania, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Bakkah, ya, kata Bakkah dalam bahasa Kaldania maknanya adalah kota. Ya, maknanya adalah kota. Maka disebut dengan Bakkah itu sebenarnya maknanya adalah kota. Ya. Ini pendapatnya Ibnu Ashur. Ya, tahu tadi apa saya sempat ngopi atau enggak di sininya, kayaknya enggak ada masih. Oh ya ini. Ibnu Ashur menyatakan maknanya adalah dari bahasa Kaldani. Ya. Jadi asluhu minal lughah al-Kaldaniyah, ya, dari bahasa al-Kaldaniyah, yaitu lughatu Ibrahim. Lughatu Ibrahim itu bahasanya Nabi Ibrahim. Maknanya adalah Madinah, seperti ada Madinah Ba'labat, ya, Madinah Ba'labat. Ya.
Jadi itu Bakkah artinya adalah kota, ya, kota. Oke. Sementara Makkah itu maknanya adalah, saya hapus tadi. Ya, lupa saya. Masya Allah. Sebentar. Nah, ini. Makkah al-Fawsil. Dari kata yang Makkah itu dari kata ini, Makkah al-Fasil ad-Dara. Ya. Jadi kalau ada unta, ya anaknya unta yang amat sangat kehausan, kemudian dia menyusu kepada ibunya, saking kehausannya, orang Arab menyebut Makkal Fasil ad-Dara. Ya. Jadi anak unta itu menghabiskan air susu ibunya karena amat sangat kehausan. Dulu disebut Makkah karena di tempat itu nggak ada air. Ya, sehingga kemudian muncul Zam-Zam, gambarannya adalah orang semuanya datang untuk menghilangkan dahaganya. Dan itu disebut dengan Makkal Fasil ad-Dara. Ya. Tadi di atas ada, saya sudah hapus tadi. Oke, nggak apa-apa, udah. Jadi Makkal Fasil, oh iya ya, kalau diginiin mungkin bisa. Coba, bentar. Iya, mungkin diginiin bisa. Nah, ini maksud saya. Mohon maaf, kalang kabut ini. Ya, jadi gini dulu. Jadi makna yang pertama tadi adalah Bakkah dengan makna berkumpul, ya, atau penuh, atau sesak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bakkah dengan makna dari Kaldani, ya. Makkah, Bakkah dengan makna kota. Ini sesuai dengan bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa Kaldaniyah, ya, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana penjelasannya Ibnu Ashur. Sementara Makkah, nah itu berasal dari kata itu, Makkah al-Fasil ad-Dara. Maknanya itu, anak unta mengisap semua air susu induknya. Artinya bahwa di kota ini pada mulanya sebelum Zam-Zam ditemukan, tidak terdapat sumber air, sehingga penghuninya bagaikan mengisap dan menghabiskan air yang ditemukan di sana. Itu makna dari kata Bakkah, ya, kalau kita ngikutin mana yang pertama. Yang kedua, ada yang merujuk seperti Bakkah ada dua, maka ada yang menafsiri enggak. Maka itu merujuk kepada satu tempat yang lebih luas daripada Bakkah, yaitu ya semua kota Makkah itu rujukannya. Jadi satu tempat geografis itu disebut dengan Makkah. Oke, kalau kita lihat di tafsirnya siapa Imam Mawardi yang merangkum berbagai tafsir ini, kata beliau ada 3 kata Bakkah itu. 1, Bakkah li masjid, Bakkah al-Haram kullu. Jadi Bakkah makna pertama adalah hanya masjid saja, Masjidil Haram. Masjidnya, yang di sini enggak. Satu kota Makkah itu. Sementara ini perbedaannya ya. Satu, kalau Bakkah itu hanya masjid, sementara Makkah itu adalah al-Haram kullu. Ya, semua satu kota Makkah itu disebut dengan al-Haram, disebut dengan Makkah. Jadi kalau kita naik taksi ya, al-Haram, haram, misalnya itu sebenarnya Makkah semuanya. Wahada qaulu Ibnu Syihab, ini pendapatnya Ibnu Syihab. Jadi kalau kita pakai yang pertama ini, mana yang lebih besar? Makkah lebih besar daripada Bakkah. Ya. Yang kedua, Bakkah hiya Makkah.
sama saja mana yang kedua. Jadi equal, Bakkah ya Makkah satu saja. Yang ketiga, pendapatnya adalah Bakkah maudhi'ul bait. Wa Makkah ghairuhu fil maudhi' yuridul qaryah. Kalau Bakkah adalah tempat orang untuk tidur, untuk sementara. Makkah itu lebih luas, yang merujuk kepada Korea, satu negeri. Ya. Jadi lebih luas lagi. Ini agak mirip dengan pendapat yang pertama. Ini yang seperti tadi ya, Bakkah diambil dari kata zahmah. Ya, zahmah tadi itu kumpul, seperti tabakkal qaum ba'duhum ba'don izdahamu. Ya, berkumpul orang sebagian dengan sebagian yang lain ketika mereka menjadi bersatu padu, ngumpul di tempat yang satu, namanya Bakkah. Atau dibikin tertunduk. Kalau ada orang-orang yang sombong, ya, kemudian kepalanya menjadi tertunduk lesu begini karena merasa takut, malu, ya, itu juga disebut dengan Bakkah. Karena orang yang masuk, orang yang sombong, orang yang masuk ke Ka'bah Baitullah Al-Haram, itu kemudian menjadi tertunduk lesu dia, seperti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu dari kata Makkah ya. Inna. Jadi yang pertama, karakter di sini Allah sekarang memberikan 3 karakter Makkah atau Ka'bah ya. Ka'bah atau Mekah. Yang pertama, dia adalah wudi'a linnas ya, lalladzi bi Makkah. Dia adalah bait lil ibadah yang pertama. Ya, rumah untuk ibadah, lil ibadah yang pertama. Yang kedua, disifati oleh Al-Qur'anul Karim, ciri yang kedua, lalladzi bi Makkah mubarak, baitun mubarak. Ya, bait mubarak. Mubarak, kita sudah pernah bahasnya, yang penuh barokah. Penuh barokah itu maksudnya semakin bertambah kebaikannya terus-menerus. Ya, to grow, ya, semakin jadi makna barokah, saya hanya tidak mengulangnya, hanya sekedar mengingatin saja. Yang pertama tetap al-luzum, ya, al-luzum, stabil maksudnya, tetap stabil al-luzum. Yang kedua maknanya adalah atau as-subut, al-luzum wa subut. Oke, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ziyadah, an-numu, tumbuh atau increase ya, tumbuh terus menjadi besar. An-numu tumbuh terus, bergerak terus ke semakin increase. Nah, itu namanya barokah, sesuatu yang bertambah kebaikannya. An-numu wa ziyadah. Wa az-ziyadah kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi itu makna kebaikannya. Dalam apa? Tentu saja dalam kebaikan, fil khair. Jadi sesuatu yang tumbuh terus kebaikannya makin banyak, in terms of quantity and quality, makin banyak dia, tetapi juga makin kokoh, makin subut, makin luzum, namanya barokah. Jadi kalau kita lihat misalnya kita bangun keluarga nih, misalnya ya, mohon maaf ya. Karena sudah tidak tahu ini berapa hari, memang saya memutuskan tidak keluar rumah, jadi anak-anak juga tidak boleh keluar rumah, jadi di dalam rumah terus, jadi ya akibatnya sering berkelahi. Oke, jadi nanti dipikir sendiri, ini para ulama kemudian menjelaskan sendiri karakter dari Makkah itu sebagai tempat yang numu, bertambah. Kalau kita lihat sejak dari awal sampai hari ini, kita bisa melihat itu ya, mulai dari aspek fisikal, itu numu terus, makin bertambah kebaikannya.
Al-luzum juga makin pokok. In terms of economy dulu hanya untuk melakukan sedikit pembangunan saja, Saudi itu harus minta bantuan sampai ke Mesir karena belum ditemukan oil pada saat itu. Ya, tapi kemudian begitu dapat oil, mereka bisa bangun. Ya, kalau pemerintah Malaysia untuk oil booming hebatnya adalah nyekolahin sekian banyak orang ke luar negeri kemudian. Ya. Nah, di Indonesia saat itu uangnya banyak digarong oleh pemerintahnya. Itu masanya Pak Harto. Jadi menarik ya. Jadi ada, karena kita merasakan itu dulu di banyak universitas di Indonesia, banyak sekali orang Malaysia sebelum oil booming. Pinternya pemerintah Malaysia, begitu oil booming itu mereka dikirim ke Inggris, kemana-mana. Sehingga sekarang kan orang Indonesia yang ke Malaysia, ke Malaysian University, itu gara-garanya adalah minyak sebenarnya. Nah, kita minyaknya diambil Pak Harto. Tidak banyak kita menyekolahkan karena dari minyak itu dulu. Polisinya yang kurang tepat. Allah alam, kenapa kok jadi minyak ya? Gara-gara Mubarak tadi. Ya, jadi Saudi kemudian tidak membutuhkan bantuan kemudian gara-gara minyak itu bagian juga dari an-numu wa ziyadah. An-numu wa ziyadah. Oke. Yang ketiga, jadi cirinya yang pertama, dia rumah, ciri Ka'bah itu rumah yang digunakan untuk ibadah. Karena itu kalau kita ke Ka'bah atau kita ke Makkah dengan tujuan selain ibadah, tidak diterima oleh Allah SWT. Itu yang dianggap nanti di zaman akhir orang akan datang ke Makkah hanya dengan tujuan bisnis, orientation, ada yang karena plesir, hanya sekedar untuk vocation atau apalah, untuk apalah, sightseeing, ya, Masya Allah ya. Seperti orang sekarang, ya, Alhamdulillah sekarang sudah tidak, orang sedikit-sedikit ke Mekah, sedikit-sedikit ke Mekah, begitu dulu orang, ya, gara-gara program umroh, dan bahkan menjadi kebanggaan, ya, seperti orang traveling saja sebenarnya, bukan dengan niatan untuk ibadah. Yang lebih parah lagi hanya sekedar untuk menyuci kesalahannya, Masya Allah ya. Sempat ada tren itu, jadi kalau orang tidak berubah dengan perilaku maksiat yang dia lakukan, cara mencari rezeki yang kurang halal, karena dia merasa udahlah kalau sudah merasa terlalu banyak dosa, atau ya udahlah pergi ke Mekah, umroh, insya Allah sudah di-cleanse lagi. Tapi tidak ada perubahan pada karakternya, pada pribadinya, pada amal perbuatannya, pada usaha yang dia lakukan. Nah, ini sudah menghina Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan jadi satu sisi kita cukup gembira dengan fenomena ramainya orang umroh, tapi satu sisi sebenarnya juga ini menunjukkan tingkat religiositas yang juga rendah, karena seakan-akan Ka'bah itu atau Mekah dijadikan sebagai tempat kayak seperti orang Nasrani yang datang ke gereja kemudian confess semua dosanya, dan dia terus feel happy meskipun tidak pernah merubah behavior-nya. Dan itu yang terjadi pada sebagian umat Islam, dan itu tentu adalah, dan sebenarnya sudah diprediksikan oleh Nabi, karena nanti orang akan datang ke Ka'bah itu, ke Mekah itu bukan hanya untuk tujuan ibadah, tapi untuk yang lain, untuk bisnis, untuk sightseeing. Ya. Ustadz, kalau ada dua bagaimana? Ibadah, tapi sekaligus juga boleh, tapi pastikan tujuan utamanya ibadah. Ya, misalnya karena kita tidak cukup duit, misalnya datang ke Mekah, ya sekaligus membawa apalah, nanti pulang sudah punya duit untuk pulang lagi. Ya. Kalau di Australia orang-orang Indonesia lucu-lucu ya, ini bukan contoh yang baik. Ya. Jadi di sana itu rokok Sampurna atau rokok di Samsu itu mahal harganya di Australia. Jadi meskipun ada peraturan kita tidak boleh membawa lebih dari 100 batang itu ada beberapa student atau orang Indonesia yang kalau pergi ke Australia membawa banyak rokok dari Indonesia. Kenapa? Karena misalnya 5 kotak itu nanti dibawa, tinggal sampai di Australia dijual lagi, itu sudah seharga tiket pulang pergi.
Jadi dia tidak merasa rugi kalau pulang ke Indonesia. Oke, saya bisa hanya jual rokok. Ya. Saya tahu di mana jualnya, saya tahu karena saya pernah nemenin teman saya yang ikut saya kemana ternyata menjual rokoknya ya. Dan memang mahal, Masya Allah ya. Ini ada saja caranya orang. Nah, karena kalau dulu, zaman dahulu kita kalau melihat orang Afrika, orang mana yang pergi haji itu niatannya begitu. Dia pergi sambil bawa apalah, karena memang dia punya duit untuk bisa berangkat ke kota suci. Nah, untuk yang kayak begini boleh secara fikih, ya. Namanya jadi karakter Mekah itu yang pertama untuk ibadah, yang kedua dia barokah, ya, rumahnya dia barokah yang pertama, dan tentu saja impact-nya kepada kita yang datang ke sana, kita jadi barokah, usia kita menjadi barokah, hidup kita setelah menunaikan umroh dan haji menjadi lebih barokah dan seterusnya. Itu karakter kedua dari kota Makkah. Allati bi Bakkata mubarakan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kata Allah SWT di ayat ini setelah barokah, kalau di sini barokah adalah ma yustahaqqu min sawabil qasdi ilaih. Barokahnya adalah mendapatkan pahala yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Itu barokahnya. Kalau kita datang ke sana, kita pasti mendapatkan balasannya itu. Kalau haji tidak ada balasan lain kecuali dia akan menjadi ahli surga. Ahli surga. Ya, Masya Allah ya. Barokan. Yang kedua adalah aman liman dakhalahu hatta al-wahz. Faistami'u as-said wal qalb. Ya. Fihi ayatun. Nah, jadi yang kedua ada yang menafsiri barokah di situ adalah rasa aman. Rasa aman. Ya. Mana ayatnya tadi? Jadi tinggal yang terakhir wahudan lil alamin. Sebenarnya hudan lil alamin. Jadi yang ketiga adalah sebagai sumber hidayah bagi manusia dan jin. Oke. Jadi atau hudan lil alam, lil alam. Untuk mubarak ini kalau kita ngikutin yang di sini maknanya ada dua ya. Jadi satu diberikan pahala ya, apa yang memang dia mendapatkannya kalau orang pergi ke sana, satu namanya pahala. Yang kedua dikasih rasa aman oleh Allah SWT. Itu namanya keberkahan. Wallahu a'lam. Jadi kalau dirujukkan kata barokah menurut tafsir Al-Mawardi. Oke. Sekarang kita yang ketiga adalah menjadi sumber hidayah. Wahudan lil alamin. Masya Allah ya. Sekian banyak orang itu mendapatkan hidayah di kota Makkah. Ya, terutama di Ka'bah. Masya Allah kalau kita lihat ya terlalu banyaklah cerita yang berkenaan dengan sadarnya orang di kota Makkah itu sangat banyak. Saya tidak usah mengurai terlalu banyak. Saya kira masing-masing dari kita punya sekian banyak cerita ya bahwa Makkah menjadi ladang hidayah, ya, menjadi sumber hidayah bagi lil alamin. Kata alamin itu di dalam Al-Quran memang seringkali dirujukan kepada dua kelompok yaitu manusia dan jin. Jadi bagi seluruh manusia dia menjadi sumber hidayah. Jadi pastikan kalau ke kota Makkah itu dengan kesadaran itu. Satu, dia menjadi tempat ibadah. Dua, dia negeri yang mubarak. Ya, karena itu carilah keberkahan di kota Makkah. Yaitu cari pahala, cari keamanan, keberkahan dalam hidup, keberkahan semuanya. Yang ketiga cari hidayah. Sumber hidayah di sana. Sumber hidayah. Karena Allah bagaimana tidak sumber hidayah? Wong orang lupa hotelnya saja dia ingat Allah di kota Makkah. Kehilangan sandal di kota Makkah ingat Allah SWT. Kehilangan sandal di Malaysia marah-marah. Masya Allah ya. Ini menjadi sumber hidayah. Sumber hidayah. Oke. Itu ayat yang pertama. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kita lanjutkan ke ayat 97. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Ya, masih ditambahi lagi oleh Allah SWT karakternya. Sekarang karakter yang nomor 4 adalah
di dalamnya terdapat ayatun bayyinat. Terdapat ayatum bayyinat, ya. Jadi kita taruh di sini ya, yang nomor 4 sekarang. Karakter berikutnya dari kota Mekah adalah di dalamnya ada ayatun bayyinat. Ayat, ya, ayat panjang, ya, berarti banyak. Bayyinat, bayyinat juga panjang. Jadi ada tanda kebesaran Allah, ya, yang sangat jelas. Oke, ini secara khusus Allah menyatakan sebenarnya semuanya yang ada di dunia ini sebenarnya kan juga ayat Allah SWT, semuanya ciptaan Allah SWT. Semua ciptaan itu merujuk kepada penciptanya, Khalik. Ya, sebenarnya kalau kita lihat matahari, lihat rembulan, lihat daun, melihat corona, melihat apapun saja, nah, sebenarnya kan dia juga ayat Allah SWT. Ya, ayat yang bayyinat sebenarnya. Cuman kan begini, kenapa kok dikasih bayyinat? Di tempat lain misalnya ayatullah, ayatullah. Ya, di sini ayat bayyinat. Bayyinat itu clear, jelas. Oh, seakan-akan orang tidak berpikir saja sudah tahu kalau dia adalah ayatnya. Begitu. Kalau di tempat yang lain kita harus menggunakan otak kita. Makanya Al-Quran menyatakan la'allakum tatafakkarun. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena meskipun dia menjadi ayat, menjadi sign, tapi orang yang tidak menyadari tidak merasakan bahwa dia adalah sign of Allah SWT. Ya. Nah, misalnya siapa yang menyadari bahwa batu itu sign of Allah SWT, bahwa coronavirus adalah sign of Allah SWT, bahwa matahari adalah sign of Allah SWT. Tidak banyak orang menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi begitu dia pergi ke Makkah, fihi ayatum bayyinat, kata Allah. Di dalam Makkah itu ada ayat, ada sekian banyak sign of Allah yang clear. Ya, yang kristal clear, yang bayyinat, kata Allah SWT. Masya Allah. Makanya saya tadi jelaskan, hatta batu menjadi ayatum bayyinat. Masya Allah, ya. Kota Mekah itu. Ini yang kita renungkan betapa menariknya kota Mekah itu, terutama Ka'bah, di mana Allah memang memberikan karakteristik, salah satunya yang nomor 4 adalah di dalamnya ada ayat bayyinat. Ada ayat bayyinat. Para ulama menyebut apa terus ayat bayyinat ini? Ayat bayyinat itu kan tidak ditentukan di sini, dibikin umum oleh Allah SWT. Karena itu apa saja masuk di sana. Terutama tentu saja yang paling jelas adalah Safa, Marwah, ya, semuanya lah, semua yang ada di sana yang menjadi rukun Yamani, talang emasnya, Hijr Ismailnya, Ka'bahnya sendiri, dan seterusnya. Semua itu ayat bayyinat. Ya, Hajar Aswadnya, dan seterusnya. Semuanya menjadi ayatin bayyinat. Bayyinat. Bahkan kalau kita mikir zam-zamnya, jadi kalau ada orang yang ke sana, tapi kok enggak mendapati Allah, enggak punya kesadaran kepada Allah, saking keterlaluannya. Bukankah terlalu banyak ayat bayyinat di sana? Kita minum air zam-zam saja, kepada siapa kita mengingatnya kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, di tempat yang tidak ada air sama sekali, ya, batu semuanya, muncul air sedemikian, wah, dan seterusnya lah. Itu terlalu kristal clear, maksudnya ayatin bayyinat. Ayatin bayyinat. Dan ayat bayyinat ini kan bersifat umum, tapi kemudian oleh Allah dikasih spesifiknya lagi. Karena ini lagi-lagi, karena ini bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian dikeluarkan dari tanda-tanda Allah yang sangat jelas itu, yang ada banyak, Allah kemudian memunculkan satu yang lebih istimewa lagi dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah itu, yaitu maqam Ibrahim. Itu maksudnya. Kalau kita mikir, Ustaz, memangnya maqam Ibrahim lebih hebat daripada Safa dan Marwah? Memangnya maqam Ibrahim lebih hebat daripada Hijr Ismail? Memangnya maqam Ibrahim lebih hebat daripada Hajar Aswad misalnya? Sebenarnya poinnya bukan ke sana. Poinnya itu kita lihat pada munasabahnya. Ayat ini bicara tentang masing-masing klaim terhadap Nabi Ibrahim. Yahudi bilang begini, ini bilang begini. Karena itu, makom Ibrahim itu dijadikan satu tanda
yang memukul orang Yahudi dan Nasrani. Oke, you claim bahwa Baitul Maqdis itu karena menjadi tempat, karena mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Ibnu Katsir misalnya menjelaskan, kalau saya tidak keliru, satu riwayat menyatakan orang Yahudi menyatakan, Muhammad, kamu kok bisa pindah ke Ka'bah itu loh, wong Baitul Maqdis lebih hebat daripada Masjidil Haram. Nabi-nabi berkumpul di sana, dia menjadi tempat. Ya, Allah kemudian menunjukkan alasannya. Dia merujuk siapa yang paling hebat dari semuanya? Bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta makomnya ada di sana, tempat berdirinya, batu yang ini masih ada di sana. Niat kenapa kamu menolak? Padahal dia adalah rumah pertama. Ini pukulan yang amat sangat keras sebenarnya, yang mereka tidak bisa lagi. Mestinya kalau orang menggunakan logika, menggunakan otaknya, menggunakan hatinya, semuanya disentuh. Lihat, kalau kita mikir Al-Quran Karimnya, cara Allah menjelaskan orang untuk tunduk patuh kepada Allah, itu menyentuh seluruh fakultas di dalam diri kita. Menyentuh akal kita, menyentuh emosi kita, menyentuh rohani kita, semuanya disentuh. Ya, Allah menjelaskan ada ayat bayyinat, ada makom Ibrahim, ada barokah, ada sekarang. Sebenarnya kalau kita mikirin semuanya itu, masa kamu masih tidak percaya dengan itu semuanya? Kira-kira begitulah. Kamu gunainlah otakmu, akalmu, ya, emosimu, hatimu. Itu kira-kira begitu. Karena itu alasannya detail sekali Al-Quran menjelaskan. Jadi setelah menyebut ayat bayinat secara keseluruhan, silakan didetailkan sendiri ya. Allah bicara tentang makom. Makom itu dari kata koma, bukan koma di rumah sakit ya, tapi koma berdiri. Ya. Mukim orang yang bertempat tinggal. Ya. Mukimin, makom adalah tempat orang berdiri. Nah, Masya Allah ya, sampai oleh Allah itu dibikin, ini tentu saja bukan hanya buat Nabi Ibrahim, in the end ini juga buat kita semuanya, kalau kita meragukan nih. Bayangin, mestinya batu itu kan tidak sampai kaki itu masuk ke dalamnya. Karena batu itu keras, sementara kaki kita itu, kaki kita itu tidak keras. Mestinya tidak sampai batunya itu kaki kita masuk dalam batu. Tapi ini dibikin oleh Allah spesial. Jadi batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan, karena lokasi makin tinggi ya, kita kalau sekarang ini seperti elevator lah, batunya Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah riwayat, meskipun tidak sampai pada derajat yang sahih ya, ini keajaiban batunya dulu itu, dia sesuai keinginannya. Jadi kalau mau naik 30 cm, dia naik 30 cm, naik 1 meter, dia naik 1 meter, namanya makom Ibrahim. Jadi mungkin kalau sekarang seperti Aladin karpet lah, kira-kira gitu. Jadi seandainya ini bahaya ya, andaikan mungkin itu tidak dikasih tempatnya begitu, mungkin banyak orang Islam yang mencurinya itu. Dibikin film nanti naik makom Ibrahim. Jadi Masya Allah ya. Jadi makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kalau kita rujukin, semakin mengokohkan. You claim kita rujukan rumah ibadah itu adalah Baitul Maqdis. Lihat, bahkan rumah yang pertama kali dibangun, bahkan batunya masih ada, dan itu mbahmu sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana kamu menolaknya? Itu sudah tidak bisa, itu pukulan yang sangat telak yang tidak mungkin orang kalau mau menerimanya dengan akal yang sehat tidak bisa, sudah terpatahkan semuanya itu. Masya Allah ya, namanya maqam Ibrahim. Karena itu bahkan dibikin sunnah ya, kalau kita habis tawaf kemudian kita sholat searah dengan maqam Ibrahim. Untuk maqam Ibrahim terdapat dua pendapat. Yang pertama, makom Ibrahim dengan makna yang luas, yaitu seluruh lingkungan di Ka'bah. Ya, jadi makna yang pertama adalah seluruh Ka'bah, seluruh masjid itu. Kenapa? Ya, karena bangun itu kan selalu tempat berdirinya. Masa orang bangun di satu titik? Ya kemana-mana lah, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Jadi anywhere, ya surrounding Ka'bah itu adalah makom Ibrahim. Nah, ini pendapat yang pertama. Karena itu untuk pendapat yang pertama ini menjadi lebih mudah. Kalau mau sholat, habis tawaf, ya
mana sajalah, karena itu sebenarnya juga makom Ibrahim. Jadi dia mengambil makna zahir, makom tempat berdiri. Nah, tempat berdiri itu kalau orang bangun Ka'bah, ya semuanya wong Ka'bahnya in for direction, maka tentu saja arahnya ke seluruh arah. Itu makna yang pertama, ke seluruh arah kemudian. Nah, makna yang kedua hanya dirujukkan kepada batu tadi itu, batu tempat berdiri yang sekarang di depan itu namanya. Jadi ada dua makom Ibrahim itu. Sebenarnya kalau kita lihat mana yang lebih menunjukkan sebenarnya ya mana yang pertama, karena memang meskipun tentu kalau untuk kaitannya dengan sholat, tentu kalau bisa ya yang lebih searah dengan tempat makom dalam pengertian batu yang sekarang, karena dulu begitu prakteknya. Meskipun secara hakiki yang dimaksud dengan makom Ibrahim adalah seluruhnya. Nah, tentu yang mau dirujuk oleh Al-Quranul Karim sebagai sign, karena ini masuk pada sign ya, tanda tadi. Karena yang kalau kita memaknai dengan seluruh masjid, ya, itu kan sebenarnya bukan ya itu makna hakiki, tapi tidak merujuk kepada sign. Ya, kalau sign itu kan pasti harus ada tanda, ya harus tanda seperti P cross, O don't park, misalnya, ya kan begitu. S di cross, oh berarti don't stop here. Oke, maknanya kita tahu. Nah, karena itu makom Ibrahim lebih tepatnya tentu saja kalau secara kita kaitkan dengan ayat, karena makom Ibrahim ini kalau dalam Nahwu sebenarnya adalah badalnya. Dia dari ayat yang bayinat dikeluarkan, salah satunya adalah makom Ibrahim. Karena dia sign, maka maknanya adalah batu tempat berdiri. Oke, yang sekarang yang keenam, karakter dari atau Doktor, ya, kita ada lagi 2 minit dalam Oke, good. 1 minit. Minta maaf Doktor. Menarik perbincangan pagi ni, definisi daripada definisi al-bait, definisi bakar dengan makar tu. Lepas tu bila doktor terangkan pasal Nabi Muhammad, cara Nabi sikat rambut kan doktor, saya teringat apa tu, kalau di Malaysia ni ada kita panggil nama ustaz tu Ustaz Tidur. Okey. Di Facebook. Ustaz tu cara dia berdakwah ni dia sambil dia main game tau ustaz. Memang menarik lah. Memang sangat menarik. Memang kebanyakan dia punya viewer tu memang anak-anak muda. Mereka ni memang selalulah share dia punya, saya tak pasti ada macam gaming video saya tak pasti, tapi sambil dia main game lah. Menarik lah macam tu ustaz. Lagi ramai kah di Malaysia? Maksud ustaz ramai apa? Pendakwah macam ni? Enggak, maksudnya lagi booming. Ya, memang happening. Happening. Ustaz, sebelum kita berhenti, ada satu soalan ni daripada Syafiqah. Daripada ayat yang ke-96 tadi. Kenapa dalam ayat ni Allah sebut perkataan barakah dulu, diberkati, kemudian baru perkataan hidayah. Boleh Ustaz bagi respon sikit? Kenapa disebut barokah dulu baru kemudian hidayah? Yang pertama, karena ini dirujukkan kepada rumah ya, kepada Ka'bah sendiri, bukan dirujukkan pada manusianya ya. Jadi yang mana yang pertama? Jadi rujukannya adalah yang menjadi noun itu adalah bait ya, yang jadi nounnya itu. Nah, hidayah itu sebenarnya bagian dari barokah. Keberkahan satu tempat itu adalah ketika dia juga menjadi sumber hidayah. Ya, ada tempat yang tidak menjadi sumber hidayah. Karena misalnya semakin kita ke sana, jadi maksiat seperti night club, dia bukan sumber hidayah. Jangan menyatakan kenapa ke night club dia sumber hidayah buat saya. Tidak mungkin lah. Ya. Jadi kenapa disebut? Karena memang barokah lebih general ya dibanding keberkahan itu sendiri. Jadi pantas barokah lebih didahulukan. Tapi sekali lagi lihat, kapan keberkahan itu akan muncul? Kalau didahului dengan ibadah. Ibadah akan melahirkan keberkahan. Dan kalau orang sudah berkah hidupnya,
nanti dia akan berada terus dalam hidayah. Karena hidayah itu sebenarnya adalah miliknya Allah SWT. Kalau sudah jadi dia menjadi sumber hidayahnya, dia sudah berada di hidayah, dia akan menjadi ayatnya Allah SWT. Ya, Masya Allah, kalau kita urutkannya. Dan bahkan jejak hidupnya, sampailah kalau dia mati, dia juga masih menjadi inspiration-nya buat orang lain, namanya Maqam Ibrahim. Masya Allah. Jadi kalau kita urutkan, buat kita, kalau kita datang ke Ka'bah dengan tujuan worshiping Allah alone, nanti pribadi kita, our personality akan menjadi barokah. Hidup kita akan jadi barokah. Kalau sudah barokah, hidup kita akan terus-menerus dibimbing oleh hidayah Allah SWT. Dan hidup yang barokah dan dalam naungan hidayahnya Allah SWT akan menjadi sign yang mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hatta setelah kita meninggal dunia, nama kita tetap harum karena akan menjadi inspiration, jadi uswah ya buat orang lain sebagaimana Maqam Ibrahim. Dan lihat pada puncaknya kemudian Al-Qur'an memberikan karakter terakhirnya namanya aman, security, aman dalam pengertian lahir batin. Ya, jadi agak panjang memang menjelaskan aman ini karena ada banyak kisah sejarah secara fisiknya. Dulu orang kalau habis membunuh orang apa-apa, kalau dia mau aman, misalnya dikejar musuhnya, dia masuk aja ke Masjidil Haram, maka tidak akan ada yang membunuh sudah. Menarik ya, meskipun nanti ada beberapa cerita, bahkan ada orang yang oleh Nabi divonis dengan hukum boleh dibunuh ya karena permusuhannya terhadap Islam, hatta di Fathu Makkah, ya nanti dia masuk ke dalam Masjidil Haram bergelantungan di tirainya Ka'bah, tapi tetap dihukum. Ya, misalnya ada banyak kata maknanya aman ini, tapi yang terakhir adalah selain makna dalam pengertian fisik secara aman adalah ruhani kita aman. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah SWT. Karena kita beribadah kepada Allah SWT. Hakikat aman itu nanti kita akan lihat karena iman. Karena iman akan lahir aman. Kalau kita ini berada di depan Allah, di depan rumah Allah SWT, kita kemudian bercakap-cakap dengan Allah, lahirkan rasa aman. Jadi yang bikin aman itu bukan urusan duniawi ternyata. Yang bikin kita merasa secure, merasa protected, merasa karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu nanti poin paling besarnya, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalam rumah di mana di dalamnya ada ibadah, ada keberkahan, ada hidayah dan seterusnya, mesti kita aman. Maka kalau rumah kita menjadi rumah di mana kita tegakkan, di sana ada menjadi tempat ibadah dan segala macamnya, mesti aman kita akan feel secure di dalamnya. Jadi itu yang kita sekarang ini kan tujuan hidup sebenarnya kan mencari peace, mencari happiness, mencari tranquility, mencari security dan segala macamnya. Quran menggambarkan itu Baitullah Al-Haram adalah yang terakhir kata Allah, wa man dakhalahu kana aminah. Kita ingin semacam itu, seperti rumah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika di luar Nabi ketakutan, masuk ke dalam rumahnya, zammiluni, zammiluni. Ada Khadijah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau anak-anak kita tinggal di rumah, di mana kalau dia masuk ke rumah, kemudian menjadi aminan, itu yang. Jadi keamanan rumah, ya kesentosaan, kesejahteraan, kesenangan kita, keamanan kita itu bukan ditentukan dari duniawi, tapi dari aspek yang lain. Itu aspek batiniah atas iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya tidak mencukupi, jadi mohon maaf, insya Allah nanti poin yang ke-6 kita akan further elaborate lagi nanti, insya Allah baru kemudian walillahi 'alan nas ila akhirih. Itu mungkin Kak. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad. Sama-sama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. InsyaAllah mungkin di lain masa kita boleh lagi tengok lagi apa-apa soalan. Minta maaf saya tak dapat nak baca semua soalan. Jadi mari kita tutup majlis pagi ni.